Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Sahabat pilih dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala pada video kali ini kita akan memulai pembahasan tentang Sirah Nabawiyah, yakni tentang kisah perjalanan hidup Rasul kita yang agung, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan membacakan kisah beliau dari sejak kelahiran hingga detik-detik beliau wafat. Dan adapun kitab yang akan kita baca, yakni kitab Rohaikul Mahtum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan awal ini kita akan membacakan tentang letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya. Pada hakikatnya, Sirah Nabawiyah merupakan gambaran risalah atau merupakan gambaran misi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah. Nah, gambaran risalah atau gambaran misi yang amat menawan dan sempurna ini tidak mungkin dapat dihadirkan kecuali setelah kita melakukan komparasi antara latar belakang risalah ini, yaitu risalah Nabawiyah, dan implikasi-implikasinya. Nah, berangkat dari sinilah Musannif rahimahullah ta'ala, penulis kitab ini, merasa perlu untuk menyampaikan suatu pasal yang berbicara seputar kaum-kaum Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang situasi dan kondisi saat Nabi Muhammad SAW diutus. Kita akan bicara posisi bangsa Arab. Kata al-Arabu ini menggambarkan perihal padang pasir, atau istilah lain apa? Sahara, yaitu tanah gundul dan gersang yang tiada air, tiada tanaman di dalamnya. Jadi sejak periode-periode terdahulu, lafaz al-Arabu ini ditujukan kepada Jazirah Arab. Sebagaimana ia juga ditujukan kepada suatu kaum yang menempati tanah tersebut, lalu mereka menjadikannya sebagai tanah air mereka. Nah, Jazirah Arab dari arah barat, ya, berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Dan dari arah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian besar dari negeri Irak sebagian selatan. Nah, dari arah selatan ini berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan dari Laut Hindia, dan dari arah utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian dari negeri Irak. Nah, terlepas dari adanya perbedaan dalam penentuan batas ini, luasnya diperkirakan antara 1.000.000 mil persegi hingga 1.300.000 mil persegi.
Kemudian beliau sebutkan di sini bahwa Jazirah Arab ini memiliki peran yang amat menentukan karena letak alami dan geografisnya. Nah, sedangkan dilihat dari kondisi internalnya bahwa Jazirah Arab hanya dikelilingi padang Sahara, dikelilingi gurun pasir dari seluruh sisinya. Karena kondisi seperti inilah Jazirah Arab menjadi benteng yang kokoh, yang seakan tidak memperkenankan kekuatan asing untuk menjajah, mencengkramkan pengaruh serta wibawa mereka. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab hidup bebas dalam segala urusan semenjak zaman dahulu. Padahal mereka bertetangga dengan dua imperium raksasa saat itu dan tidak mungkin dapat menghadang serangan mereka andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh tersebut. Nah, sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab ini terletak di antara benua-benua yang sudah dikenal di dalam dunia lama dan menyambung dengannya. Ya, pada tapal batas daratan dan lautan. Sisi barat lautnya merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Arah timur laut merupakan kunci masuk menuju benua Eropa dan arah timurnya merupakan pintu masuk dari bangsa-bangsa asing, ya, seperti Asia Tengah dan Timur Jauh serta mencapai ke India dan Cina. Nah, demikian pula setiap benua ini lautnya bertemu dengan Jazirah Arab. Setiap kapal dan bahtera laut yang berlayar tentu akan bersandar di pangkalannya. Karena letak geografisnya seperti itu pula hingga arah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat bagi berbagai suku bangsa dan pusat pertukaran niaga, peradaban, agama, dan seni. Ini tentang posisi bangsa Arab. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang kaum-kaum Arab. Nah, para sejarawan membagi kaum-kaum Arab ini berdasarkan garis keturunan dari mereka dan menjadi 3 bagian. Yang pertama, Arab Ba'idah. Ini yang pertama. Itu kaum-kaum Arab kuno yang sudah punah dan tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka. Seperti kaum Ad, kaum Samud, Sam, Judais, Imlak, ya, bangsa raksasa dan lain-lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, namanya Arab Aribah. Itu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Qatan atau disebut pula dengan Arab Qataniyah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu Arab Musta'ribah. Ya, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail, yang disebut pula namanya Arab Adnaniyah. Nah, ini jadi para sejarawan membagi kaum Arab ini berdasarkan garis keturunan mereka ada 3. Kemudian tempat kelahiran Arab Aribah atau kaum Qoton. Ini adalah negeri Yaman. Kemudian berkembang menjadi beberapa kabilah dan anak kabilah, ya, kabilah itu apa? Marga, ya, kalau di kita marga. Yang terkenal darinya ada 2 kabilah. Yaitu ada Himyar, yang anak kabilahnya yang paling terkenal adalah
Ja'id al-Jumhur, ya. Qado'ah dan Sakasik. Kemudian yang kedua Kahlan, dan anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Hamadan, kemudian Anmar, Toyi, Majaj, Kindah, Laham, Judzam, Ad, Aus, Khoraz, dan anak cucu dari Jafnah yang merupakan para raja di Syam serta lain-lainnya. Nah, sahabat fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak-anak kabilah atau marga, ya, Kahlan ini banyak yang pergi meninggalkan Yaman. Kemudian menyebar ke berbagai penjuru jazirah. Ada yang mengatakan bahwa kepergian mereka terjadi menjelang banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan akibat tekanan dari bangsa Romawi dan dikuasainya jalur perdagangan laut oleh mereka. Dilumpuhkannya jalur darat serta keberhasilan mereka menguasai Mesir dan Sam. Nah, dalam riwayat lain dikatakan bahwa kepergian mereka setelah terjadinya banjir besar tersebut. Nah, merupakan hal yang tidak dapat disangkal bahwa di samping apa yang telah disebutkan tadi, telah terjadi persaingan antara marga-marga Kahlan dan marga-marga Himyar yang berujung pada hengkangnya marga-marga Kahlan. Hal ini terbukti bahwa marga-marga Himyar tetap eksis di sana, sedangkan marga-marga Kahlan hengkang dari sana. Nah, marga-marga Kahlan yang meninggalkan Yaman ini bisa dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, Ajd. Mereka meninggalkan Yaman setelah mengikuti pendapat pemuka dan sesepuh mereka, yakni Imran bin Amr Muzaikiyah, ya. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu lalu menempuh arah utara dan timur. Berikut rincian tempat-tempat yang terakhir pernah mereka tinggali setelah perjalanan mereka tersebut. Salabah bin Amr dari Al-Azd pindah menuju Hijaz lalu menetap di antara tempat yang bernama Salabiyah dan Ziqor, ya. Setelah anaknya dewasa dan kekuasaannya menguat, dia diajak menuju Madinah, menetap dan bertempat tinggal di sana. Nah, di antara anak keturunan Salabah ini adalah Aus dan Khazraj, ya, yaitu 2 orang anak dari Harisah bin Salabah. Nah, di antara keturunan mereka tersebut ada yang berpindah dan menetap di kawasan Hijaz, ya, yaitu Harisah bin Amr, dialah Huja'ah dan anak keturunannya, hingga kemudian singgah di Mara'aj Jahran lalu menguasai tanah suci dan mendiami Mekah Al-Mukarramah serta mengekstradisi penduduk aslinya, itu suku-suku Jurhum. Nah, sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman lalu menetap di sana bersama anak-anak keturunannya, yaitu Oman, ya, kabilah-kabilah lainnya, yaitu kabilah-kabilah Nasr bin Al-Az menetap di Tuhamah. Mereka ini lebih dikenal dengan nama Az-Saunah, ya. Az-Sanuah namanya, Az-Sanuah lebih terkenalnya. Taib. Jadi kisah ini panjang sekali, ya. Mungkin jadi
beberapa puluh video atau mungkin bisa juga jadi ratusan video. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah membacakan sirah nabawiyah ini. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.